Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Halo guys, semangat pagi. Ketemu lagi di channel EduTube ID. Kali ini kita akan membahas mengenai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Oh ya, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa bersama yuk, biar wabah virus COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya. Nah, kali ini kakak akan membahas mengenai sistem ekskresi pada manusia. Kalau kalian perhatikan, di sini ada gambar orang yang berkeringat. Nah, ini ada hubungannya loh dengan sistem ekskresi manusia. Selama ini, kalian pernah bertanya nggak, mengapa sih tubuh kita berkeringat? Mengapa keringat harus dikeluarkan dari tubuh? Bagaimana sih proses pengeluaran zat tersebut dan adakah zat yang lain dikeluarkan oleh tubuh selain berkeringat? Oke, pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab setelah kita mempelajari sistem ekskresi pada manusia. Oleh sebab itu stay tune ya, jangan di skip, dan bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih sistem ekskresi itu. Nah, kalau di biologi, kalian tidak perlu susah nih mikir terlalu jauh. Walaupun kalian tidak tahu, kalian bisa lihat, tipsnya adalah kalian bisa lihat nih komponen dari kata-kata ini ya. Nah, di kata ekskresi ini ada kata X ya. X, kalau di bahasa Inggris coba ingat-ingat ya, eksternal, internal. Eksternal itu luar, internal itu dalam ya. Jadi X ini luar atau mengeluarkan. Apa sih yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah sisa-sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh ya. Jadi sistem ekskresi itu adalah proses ya, karena ada sistem di sini, jadi dia sebuah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh. Oke, kita lanjut. Sistem ekskresi membutuhkan alat untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolismenya ya. Jadi seperti kita misalnya untuk keluar rumah kita membutuhkan alat yaitu pintu. Nah, sama halnya seperti sistem ekskresi ini, dia membutuhkan organ untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh. Ada 4 macam organ sistem ekskresi manusia, yaitu kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Untuk mempermudah, biasanya kakak menyingkatnya menjadi kupahat ginjal, kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Organ ini mengeluarkan apa sih? Yang pertama kulit ya. Kulit, kalau kita perhatikan apa yang dikeluarkan oleh kulit? Tentunya keringat. Kalau paru-paru biasanya berhubungan dengan sistem pernapasan ya, yaitu kita mengeluarkan karbon dioksida. Bagaimana dengan hati? Hati ini gunanya untuk mengeluarkan racun. Jadi racun-racun yang ada di dalam tubuh kita, ini nih si hati nih tugasnya mengeluarkan. Kemudian terakhir ada ginjal. Ginjal ini untuk mengeluarkan urin ya. Oke. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama atau organ yang pertama, yaitu tentang kulit. Nah, kalian perhatikan ya. Kakak rasa kalian semenjak SD pun sudah mengenal bagaimana penampang dari kulit. Jadi kulit ini terbagi menjadi 3 lapisan ya. Perhatikan ini. Yang lapisan pertama ini yang biasa kalian lihat dari luar ya, ini namanya lapisan epidermis. Ini lapisan terluar. Kemudian di sini setelah epidermis nih ya, yang warna agak keputihan ini lapisan tengah yang disebut dengan dermis, dan lapisan terakhir yang warna kuning ini adalah
adiposa, kelenjar adiposa atau kelenjar lemak ya. Oke. Nah, fungsi kulit ini sesuai dengan perannya masing-masing. Kalau epidermis ini karena dia di luar, dia sebagai benteng pertahanan ya, atau fungsinya untuk melindungi jaringan dari gesekan, kuman, dan zat-zat kimia berbahaya. Nah, sedangkan untuk si dermis, nah ini dermis ini banyak sekali fungsinya sesuai dengan berbagai macam alat-alat di sini ada. Di sini kalian perhatikan, di sini ada saraf ya, sel saraf. Saraf ini untuk merasakan rangsangan dari luar. Rangsangan berupa apa? Rasa sakit, panas, dingin. Jadi saraf di sini dia berbeda-beda ya sesuai dengan fungsinya. Jadi saraf rasa dingin bentuknya beda, saraf rasa panas bentuknya beda. Begitupun juga dengan rasa sakit ya. Kemudian fungsi yang lainnya yaitu mengatur suhu tubuh. Nah, di sini karena ada lemak ya, semakin banyak lemak seseorang, dia bisa menahan suhu dingin semakin baik ya untuk mengatur suhu tubuh. Kemudian terakhir pembentukan dan pengeluaran keringat. Karena ada di sini ya, fungsi dari dermis tadi ada di sini, ada kelenjar keringat. Bagaimana sih proses pembentukan keringat sampai pengeluaran keringat itu? Cekidot. Nah, disinilah kronologi pembentukan keringat. Ya, jadi yang pertama di sini ya, ketika kalian berolahraga atau berpanas-panasan atau suhu meningkat di lingkungan kita ya, kita akan pembuluh darah kita akan mengalir lancar ya, yang memberikan ya, yang menekan atau memberikan sinyal pada kelenjar hipotalamus ya. Si hipotalamus ini akan aktif dan memberikan sinyal kepada kelenjar keringat tadi di sini ya. Jadi kelenjar keringat ini menunggu perintah dari si hipotalamus yang ada di otak kita ya. Ketika si kelenjar keringat sudah menerima perintah atau sinyal dari hipotalamus ya, kelenjar keringat ini akan berproses ya, melakukan penyerapan air, garam, dan urea, dan akhirnya nanti akan dikeluarkan ya, ke air garam urea ini akan dikeluarkan melalui sini nih ya, keluar melalui pori-pori, sehingga banyak nih air nih, ini ya air garam urea ini yang dikeluarkan oleh tubuh. Coba kalau tidak percaya ya, ada garam, ada urea yang dikeluarkan oleh tubuh kita melalui keringat, coba dijilat keringatnya. Rasanya asin ya, kalau nggak percaya silakan dijilat ya. Selanjutnya organ kedua yaitu paru-paru. Paru-paru ini seperti biasa ya, pasti sudah tahu mengeluarkan karbon dioksida. Jadi ketika kita melakukan proses pernapasan yang melalui hidung, yang kita hirup adalah nih oksigen ya. Yang kita hirup adalah oksigen. Nanti di sini bertukar posisi antara karbon dioksida yang telah digunakan ya, akan dikeluarkan, dan oksigen digunakan lagi oleh tubuh akan masuk. Jadi paru-paru ini adalah mengeluarkan karbon dioksida ya. Prosesnya seperti ini ya, dari si oksigen ya. Oksigen yang kita hirup di udara akan masuk melalui rongga hidung. Di rongga hidung ini ada penyaring udara ya, berupa bulu-bulu hidung dan lendir ya, disaring agar udaranya masuk ya, bersih. Kemudian mengalir ke faring. Ke faring ini juga ada filternya atau penyaringnya, sehingga udara yang kita hirup itu kalau dari hidung dia akan disaring 2 kali, jadi benar-benar bersih ya. Kemudian masuk ke laring, ke trakea. Dari trakea dia masuk ke bronkus ya, dari bronkus ke bronkiolus ya, nih bronkiolus.
Nah, di bronkiolus ini ada bulatan-bulatan seperti buah anggur ini namanya alveolus. Di alveolus inilah terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen ya. Oksigennya akan dibawa lagi oleh pembuluh darah, karbon dioksida akan dikeluarkan lagi melalui hidung ya. Jadi proses metabolisme apa sih yang terjadi di paru-paru ya di dalam tubuh kita berkaitan dengan pengeluaran karbon dioksida ya. Jadi tubuh kita memerlukan energi. Tubuh kita memerlukan energi. Energi itu kita dapatkan ya, sekitaran kita selama ini kita dapatkan dari makanan ya. Tetapi perlu diingat, kalaupun ada makanan tapi kita tidak bernapas, kita juga akan mati ya. Kita bisa bernapas, tidak ada makanan, maka kita akan mati. Jadi kedua ini, makanan dan udara adalah alat yang sangat vital untuk mendapatkan energi. Energi inilah yang akan digunakan oleh organ-organ tubuh kita untuk bekerja. Jadi ketika dua ini tidak terpenuhi salah satunya, maka energi tidak akan terbentuk sehingga sel-sel tubuh kita tidak bisa bekerja dan menyebabkan kematian. Nah, hasil dari pembentukan energi ini adalah air dan karbon dioksida yang akan dikeluarkan oleh paru-paru ya, dikeluarkan. Kalau pembuktiannya kalian bisa coba mengeluarkan napas di kaca ya melalui mulut. Nah, di situ akan keluar tuh ya airnya ya. Jadi yang kita keluarkan itu di paru-paru itu bukan hanya karbon dioksida saja, tetapi juga air. Selanjutnya hati ya. Fungsi hati ini seperti yang kakak katakan di awal, hati ini fungsinya mengeluarkan racun ya. Jadi hati ini sangat penting di dalam tubuh kita karena kalau tidak ada hati ya maka tubuh kita akan penuh dengan racun. Jadi gunakanlah hati ya. Ya, jadi proses untuk pengeluaran racun di dalam hati itu diawali dengan pecahnya sel darah merah yang sudah tua. Jadi sel darah merah ini umurnya hanya sekitar 100 sampai 120 hari saja ya. Lewat dari situ sel darah merah ini sel-selnya akan rusak seperti yang kalian ketahui bahwa sel darah merah ini tidak memiliki inti sel yang berguna untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi dia ketika sudah tua dia akan mati, dia akan pecah. Nah ya, sel darah merah yang sudah tua ini di dalam hati ya, hemoglobinnya akan terpecah menjadi Fe atau zat besi, globin dan hemin ya. Ketiga zat ini akan digunakan berbeda-beda ya. Untuk zat besinya ini dia oleh hati dibawa ke sumsum tulang belakang ya. Kemudian si globin ini melalui proses metabolisme protein membentuk pembentukan hemoglobin baru. Jadi hemoglobin baru ini berasal dari si globin. Nah, yang dikeluarkan ini yang racunnya ini adalah hemin ya. Hemin ini berupa bilirubin yang mana akan terpecah menjadi urobilin dan sterkobilin. Masing-masing kedua ini akan dikeluarkan berbeda, yang satunya melalui urin, yang satunya melalui feses ya. Itulah sebabnya kenapa urin dan feses kita akan berwarna kuning ya. Kalau urin itu karena ada kandungan urobilinnya, sedangkan fesesnya karena kandungan sterkobilin ya. Jadi hati itu racun di dalam hati ya. Jadi racun hasil dari pecahnya sel darah merah yang sudah tua akan dikeluarkan hati melalui urin dan feses. Oke. Selanjutnya kita masuk ke ginjal.
Proses yang terakhir atau organ yang terakhir yaitu ginjal, yang mana si ginjal ini fungsinya yaitu mengeluarkan urin ya dan penyaringan darah. Oke. Nah, bagaimana sih proses pembentukan urin? Yang pertama bisa kalian lihat, jadi ginjal kita berbentuk seperti ini ya, seperti kacang merah, letaknya dia di pinggang ya. Kiri kanan ada dua macam ya. Si ginjal ini karena letaknya di pinggang, maka dia disebut dengan buah pinggang. Nah ya, bagian-bagiannya ini ya, bisa kalian lihat bagian-bagiannya. Di sini ada pembuluh darahnya ya. Ada pembuluh darah untuk darah yang masuk, darah kotor masuk dan darah bersih keluar ya. Tadi yang seperti kakak katakan tadi bahwa ginjal ini juga selain untuk mengeluarkan urin juga untuk menyaring darah ya. Jadi darah kotor disaring, setelah disaring di dalam si ginjal akan dikeluarkan menjadi darah bersih, diedarkan kembali ke seluruh tubuh untuk melaksanakan fungsinya. Nah, bagaimana sih proses pembentukan dan penyaringan darah ini dan hubungannya dengan urin ya? Ada darah masuk, darah keluar ya, kemudian urinnya juga keluar. Bagaimana di sini ya? Oke, nih ya. Jadi ini nefron. Nefron ini adalah sel terkecil dari ginjal. Di nefron inilah terjadi proses pembentukan urin ya. Bentuknya seperti ini. Nah, alurnya coba kalian perhatikan, di sini ada bulatan ya. Alurnya dari sini. Dari glomerulus namanya, kemudian mengalir ke tubulus contortus proximal atau sering disingkat dengan TKP. Kemudian ada lengkung Henle ya. Ada lengkung Henle, kemudian di sini ada lekukan-lekukan kembali, itu namanya tubulus contortus distal atau disebut dengan TKD. Kemudian di sini tubulus collectivus pengumpul ya. Nah, bagaimana prosesnya? Proses pertama itu proses filtrasi atau penyaringan. Nah, terjadi di sini nih, di glomerulus ya. Apa yang disaring? Jadi ketika sel darah kotor masuk ya, dia masuk pertama kali di sini di glomerulus ya. Jadi di glomerulus ini ada penyaringnya ya. Ketika darah kotor ini masuk ke ginjal, maka tekanan darah itu otomatis meningkat, sehingga akan mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat ya. Nah, filtrat apa yang dihasilkan? Yaitu urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion. Sisanya yang besar-besar yang tidak bisa masuk ke sini akan dialirkan kembali ke tubuh ya, yaitu darah bersih dan protein yang besar. Oke, jadi di sini saya ulangi, terjadi proses penyaringan atau yang disebut dengan filtrasi. Hasilnya berupa urin primer yang berisi urobilin, yang tadi berasal dari hati, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion. Nah, urin primer ini nanti akan mengalir menuju ke tubulus contortus proximal. Menuju ke sini, tubulus contortus proximal ya, akan terjadi proses tahapan yang kedua, yaitu reabsorpsi atau penyerapan ya. Jadi di sini di tubulus contortus proximal ini akan terjadi penyerapan zat-zat yang masih berguna atau yang masih digunakan oleh tubuh seperti glukosa, asam amino, ion, dan kalium, serta lain-lain ya. Sisanya berupa urin sekunder akan dialirkan menuju
tubulus contortus distal melalui lengkung Henle. Jadi di sini di lengkung Henle ya. Fungsi lengkung Henle ini apa? Fungsi lengkung Henle ini agar si urin sekunder yang telah dialirkan ke tubulus contortus distal ini tidak kembali lagi ke tubulus contortus proximal ya. Jadi tidak ada yang sia-sia ya. Semua yang diciptakan Allah itu pasti ada maksud tujuan tertentu ya. Jadi tidak ada yang mubazir. Oke, kita lanjut. Tubulus contortus distal ini apa sih yang terjadi? Yang terjadi yaitu proses ke tahapan 3, yaitu proses augmentasi atau penyerapan kembali. Penyerapan apa? Ya, jadi kalau tadi di reabsorpsi ini yang diserap tadi dari sini ya, dari sinefron diserap akan dialirkan ke tubuh. Nah, kalau di augmentasi ini yaitu penyerapan di dalam tubuh diletakkan di sini. Jadi istilahnya itu penambahan zat lah ya. Istilah yang pas itu harusnya penambahan zat. Jadi dari tubuh kita itu ada air yang tidak digunakan, ada ion, ada natrium, klor, dan urea yang tidak digunakan akan ditambahkan di sini ya, di tubulus contortus distal sehingga membentuk urin yang sesungguhnya. Jadi disinilah terbentuk urin sesungguhnya, kemudian akan dialirkan ke tubulus colectivus atau pengumpul. Nah, di sini dikumpulkan dulu nih urin-urin yang sudah jadi itu dikumpulkan ya. Jadi saya rangkum kembali ya, saya perjelas kembali. Jadi di proses pembentukan urin itu ada 3 macam. Yang pertama filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi ya. Filtrasi terjadi di glomerulus, reabsorpsi terjadi hasilnya berupa urin primer. Reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal, hasilnya berupa urin sekunder. Augmentasi terjadi di tubulus contortus distal, hasilnya berupa urin sekunder ya. Nah, kalau di soal biasanya ini ya yang melingkar-melingkar ini terserah pembuat soal nih ngelingkar-ngelingkar di mana nih ya. Jadi untuk membedakan yang mana sih TKP, yang mana sih TKD ya, kalian patokannya lihat nih di lengkung Henle ya. Jadi TKP atau tubulus contortus proximal itu letaknya adalah setelah yang bulat-bulat ini glomerulus sebelum lengkung Henle. Jadi setelah glomerulus sebelum lengkung Henle adalah TKP ya. Nah, setelah lengkung Henle sebelum tubulus colectivus itu adalah tubulus contortus distal. Dan ingat ya, prosesnya itu berurutan. Filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Nah, ketika di tubulus colectivus ini urinnya sudah penuh ya, maka akan dikeluarkan ya. Ini terhubung dengan ureter ya, dikeluarkan melalui ureter, kemudian dikumpul, ditampung kembali di kandung kemih atau kantong kemih ya. Ketika sudah penuh, ketika airnya penuh nih, ini yang kita biasanya ngerasa kebelet ya. Airnya akan menekan dinding-dinding ini sehingga akan merasakan perasaan ingin kencing ya. Ya, keluar melalui uretra. Nah, selesai sudah tentang 4 macam organ ekskresi ya. Sekarang kita masuk ke gangguan atau penyakit pada sistem ekskresi ya. Di sini kakak singkat saja ya, hanya kakak ambil 1, yang lainnya bisa kalian searching nanti ya di Google
Apa aja sih penyakitnya? Yang pertama yang di kulit itu ya. Yang di kulit ini biasanya penyakitnya jerawat ya, yang biasa dialami oleh kalian para remaja khususnya memasuki masa pubertas. Salah satu cirinya kulit kalian mulai akan berjerawat ya. Jadi untuk gangguan atau penyakit pada kulit ini dia tidak terlalu parah ya, paling hanya jerawat, kudis, kurap, panu ya gitu ya. Dia tidak ada penyakit yang mematikan kecuali kanker kulit ya. Kanker kulit itu bisa menyebabkan kematian ya. Tapi untuk masyarakat Indonesia itu insya Allah ya tidak akan sangat jarang terjadi ada penyakit kanker kulit karena kulit orang Indonesia itu banyak mengandung melanin ya. Jadi melanin itu adalah pigmen yang warnanya hitam atau kecoklatan. Jadi bagi kalian yang memiliki kulit khas Indonesia ya, coklat itu jangan minder ya, harusnya kalian berbangga diri karena zat melaninnya artinya banyak, bisa menangkal sinar UV yang bisa menyebabkan kanker kulit ya. Oleh sebab itu bisa kalian lihat kan kalau orang barat itu yang cenderung memiliki kulit warna putih, mereka sering ke Indonesia ya, sering berjemur agar kulitnya menjadi hitam atau pigmen melaninnya terbentuk ya. Jadi kalau untuk di kulit itu sendiri tidak ada penyakit yang serius. Yang serius nih di sini nih ya. Ini dia, kanker paru-paru ya. Di organ untuk mengeluarkan karbon dioksida atau di paru-paru. Kanker paru-paru ini biasanya terjadi pada orang yang merokok. Coba kalian perhatikan nih di sini ya. Ada ini contoh paru-paru sehat berwarna merah muda, dan di sini orang yang sudah mengidap kanker paru-paru. Bisa dilihat warnanya hitam. Ini artinya sel paru-parunya menjadi rusak ya. Ya, biasanya merokok tadi kakak bilang ya. Jadi untuk kalian ya generasi penerus yang ganteng-ganteng, stop merokok, berhentilah merokok sebelum terlambat ya, sebelum paru-paru kalian menjadi seperti ini. Tujuan kalian belajar biologi itu, tujuan belajar pada umumnya itu kan biar dari yang tahu menjadi dari tahu, maksud saya menjadi yang tahu ya. Kalau tadinya kalian tidak tahu bahwa merokok itu bisa menyebabkan kanker paru-paru, menghitamkan paru-paru seperti ini, menyebabkan penyakit. Sekarang karena kalian tahu, yuk jangan merokok lagi, berhenti ya merokoknya aja, sayangi paru-paru kalian ya. Selanjutnya penyakit pada ginjal itu batu ginjal. Nih, batu ginjal ini terbentuk karena adanya kristal ya, pengkristalan sehingga membentuk seperti batu menyumbat ginjal ya. Ini penyebabnya apa sih? Ya, penyebab ini adalah salah satunya sering menahan kencing ya. Jadi kalau kakak biasanya di kelas ya, kalau ngajar itu kakak tidak akan menahan siswa yang mau keluar untuk ke WC ya, karena tidak boleh menahan kencing, itu tidak boleh ya. Usahakan jangan menahan kencing karena bisa menyebabkan penyakit. Oke, selanjutnya yaitu penyakit kuning. Penyakit kuning ini kuning-kuning ya, kuning-kuning biasanya terjadi di mana? Tadi ada urobilin, ada yang untuk dialirkan ke urin ya. Berarti penyakit hati ya. Ketika hati kita rusak, dia tidak bisa memfilter, maka
si zat urobilin tadi, biliverdin tadi akan mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah sehingga terjadilah kuning-kuning seperti ini. Ini tanda-tanda bahwa hatinya ada gangguan ya. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat kalian ambil manfaatnya ya. Seperti tadi ya, mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan menjaga kesehatan kita. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan share juga ya. Sampai jumpa.